Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai larutan penyangga atau sering disebut dengan buffer. Ya, di mana definisi dari larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan menahan perubahan pH sekecil mungkin terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun dengan pengenceran. Ya, hal ini disebabkan larutan penyangga ini mengandung zat terlarut yang bersifat menyangga atau kita sering sebut komponen penyangga ya, yang terdiri atas komponen asam dan basa yang merupakan pasangan konjugasi. Komponen asam ini akan menahan kenaikan pH dan komponen basa menahan penurunan pH. Ya. Nah, karena kita memakai konsep asam dan basa konjugasi, di sini saya ulang sedikit mengenai konsep asam dan basa konjugasi yang digagas oleh Brownstedt-Lowry ya. Di mana asam definisinya adalah zat yang menghasilkan H+ dan dia akan menghasilkan basa konjugasi. Dan untuk basa adalah zat yang menerima H+ dari asam. Hasilnya adalah asam konjugasi. Di sini ada contohnya CH3COH dengan H2O menghasilkan CH3COO- dengan H3O+. Jadi kita bandingkan komponen yang mirip. Di sini adalah CH3COH dengan CH3COO-. Ya, di sini ada CH3COH melepas H+, hasilnya adalah basa konjugasinya ya. Sehingga dia berfungsi sebagai atau berperan sebagai asam. Hasilnya ini adalah basa konjugasi. H2O dengan H3O+, H3O+ di sini sudah menerima H+ dari CH3COH, sehingga dia adalah asam konjugasi dari H2O yang merupakan basa ya. Larutan penyangga ada dua ya, buffer asam dan buffer basa. Di mana buffer asam ini adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau asam lemah dengan garamnya, dan buffer basa adalah campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah buffer asam ya. Buffer asam ini adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau asam lemah dengan garamnya ya. Contoh di sini adalah CH3COH dengan CH3CONA, di mana di sini adalah asam lemah, CH3CONA adalah garamnya yang mengandung komponen CH3 COO- ya. Ini adalah basa konjugasinya sebenarnya, cuman dia terikat dengan ion Na+. Akibat CH3COH ini direaksikan dengan basa kuat NaOH ya. Yang kedua contohnya H2CO3 dengan NaHCO3, yang ketiga H2PO4- dengan HPO4 2-. Ya, dua contoh terakhir ini adalah buffer alami di dalam darah ya. Dia ada di dalam darah kita, berperan untuk menjaga pH darah kita tetap stabil. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk membuat buffer asam itu bisa dengan dua cara. Yang pertama kita langsung campurkan antara asam lemah dengan garamnya ya. Tapi terkadang garamnya ini, contoh di sini CH3CONA dengan CH3COH. Kadang CH3CONA ini tidak tersedia. Jadi kita harus reaksikan antara CH3COH ya, asam lemah dengan basa kuat ya. Sehingga dia baru menghasilkan CH3COONA ya, baru menghasilkan CH3CONA dan H2O ya. Tapi supaya menjadi buffer asam, syaratnya adalah NaOH-nya di sini basa kuatnya harus habis bereaksi. Jadi dengan kata lain, molnya NaOH di sini harus lebih kecil dibandingkan molnya asam lemah. Sehingga terbentuklah buffer antara CH3COH dengan CH3CONA ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di contoh soal. Untuk menghitung buffer asam dapat dihitung pH-nya dengan rumus H+ adalah Ka dikali molaritas asam lemah dibagi basa konjugasi. Ya, kurung siku di sini artinya adalah satuannya semua dalam molaritas ya, mol dibagi volume. Di mana Ka adalah tetapan ionisasi dari asam lemah. Perhatikan untuk basa konjugasi yang lebih besar daripada 1, contohnya adalah BaCH3COO 2 kali ya dengan CH3COH ya. Dengan CH3COH ini merupakan buffer asam. Tetapi rumus untuk menghitung H+ itu berbeda dengan rumus H+ di atas, karena komponen dari penyangganya di sini CH3COO- ya. CH3COO- dari Ba, CH3COO 2 kalinya ada 2 ion. Jadi dia harus dikali 2. Ya, rumusnya menjadi Ka dikali konsentrasi CH3COH dibagi dengan 2 kali konsentrasi CH3COO- ya.
atau 2 kali konsentrasi dari BaCH3COO yang awal ya. Karena dia ada 2 ion CH3COO minusnya. Untuk buffer basa ini mirip dengan buffer asam ya, dimana buffer basa adalah campuran antara basa lemah dengan asam konjugasi atau basa lemah dengan garamnya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4Cl, kemudian NH4OH dengan NH4 2 kali SO4 ya. Dia sama juga dapat dibuat dari basa lemah dengan asam kuat, dimana asam kuatnya habis bereaksi ya. Untuk rumusnya, karena kita memperoleh buffer basa, yang dihitung adalah OH-. Ya, Kb dikali basa lemah dibagi asam konjugasi. Sama, Kb adalah tetapan ionisasi dari basa lemah ya. Dan untuk satuannya semua dalam molaritas ya, mol dibagi volume. Perhatikan untuk garam yang memiliki lebih dari 1 asam konjugasi, contohnya NH4 2 kali SO4, ini juga rumusnya harus dikali 2 ya, dari konsentrasi NH4 2 kali SO4-nya. Kita masuk ke contoh soal di sini. Yang pertama, tentukanlah pH campuran berikut yang A 100 ml larutan NH3 molaritasnya tambahkan 0,1 molar dengan 500 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Yang B adalah 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar dengan 50 ml larutan NaCH3COO 0,2 molar. Ka-nya dikasih tahu untuk CH3COH 10 min 5 dan Kb NH3 adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya, di sini dapat kita hitung pH yang pertama dulu ya. Yang A dapat dihitung pH-nya dari rumus buffer basa. Karena larutan NH3 di sini adalah NH4OH ya. Jadi kita hitung dulu konsentrasi NH4OH di dalam campuran ya, adalah memakai rumus pengenceran ya, 100 ml mula-mula konsentrasinya 0,1 molar dibagi dengan volume totalnya yaitu 600 ml. Kemudian konsentrasi dari NH4Cl adalah 500 ml dikali konsentrasinya adalah 0,1 molar dibagi volume totalnya yaitu 600 ml ya. Baru kita masukkan ke dalam rumus OH- adalah Kb dikali dengan konsentrasi dari NH4OH dibagi dengan konsentrasi dari NH4Cl ya. Tinggal kita masukkan angkanya. Kb-nya dikasih tahu 2 kali 10 pangkat minus 5. Konsentrasi dari NH4OH dalam campuran ya adalah 100 dikali 0,1 dibagi dengan 600, kemudian dibagi dengan konsentrasi dari NH4Cl adalah 500 dikali 0,1 dibagi juga dengan 600. Nah, di sini perhatikan volume totalnya sama ya, jadi dapat kita langsung hilangkan ya. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah OH-nya sebesar, ini juga 0,1-nya dapat kita coret ya, karena sama. Ini juga 0-nya dapat kita coret. Hasil perhitungan ini adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi OH- yang dihasilkan adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya adalah molar. Yang kita mau cari adalah pH, sehingga kita hitung dulu pOH-nya ya. pOH-nya di sini dapat langsung dihitung, adalah min log dari OH minus yaitu 6 min log 4. Ya. Sehingga dapat kita peroleh pH-nya adalah sebesar 14 dikurang pOH-nya ya, yaitu 8 ditambah log 4 ya. Perhatikan di sini untuk rumus dari rumus untuk menghitung buffer basa, OH- adalah Kb dikali molaritas basa lemah dibagi molaritas dari garam. Ini sebenarnya dapat kita sederhanakan ya. Dapat kita sederhanakan menjadi Kb kita kali dengan mol dari basa lemah ya. Mol dari basa lemahnya ya. Mol dari basa lemahnya dibagi dengan mol dari garam ya. Jadi tidak perlu kita hitung lagi konsentrasi
dalam campuran ya, karena konsentrasi totalnya ini volumenya sama. Jadi yang kita hitung sebenarnya adalah komponen dari mol basa lemah dibagi dengan mol garamnya dikali dengan Kb saja. Untuk asam lemah juga sama, nanti tinggal mol asam lemah dibagi mol garam dikali dengan Ka. Ya, kita akan pakai untuk soal yang kedua, 50 ml CH3COO- CH3COH 0,1 molar dengan 50 ml NaCH3COO 0,2 molar ya. Di sini dapat kita bedakan CH3COH adalah asam lemah, NaCH3COO ini adalah garam ya. Jadi langsung dapat kita hitung pH-nya. Yaitu H+ adalah Ka 10⁻⁵ dikali mol asam lemah ya. Langsung kita kali dengan mol dari asam lemah saja. Mol dari asam lemah dibagi dengan mol garam ya. Garam di sini adalah berupa NaCH3COO ya. Yaitu 10⁻⁵. Molnya sebenarnya harus dijadikan liter dulu untuk volume CH3COH dan NaCH3COO, cuman karena masing-masing dijadikan liter, dalam mililiter pun tidak masalah, asal sama-sama dalam mililiter. Kalau salah satu liter, salah satu mililiter harus disamakan, mau jadi sama-sama mililiter atau sama-sama liter. Ya, di sini kita samakan dalam mililiter saja ya. 50 dikali dengan 0,1 dibagi dengan 50 dikali dengan 0,2 ya. Di sini dapat kita hitung yaitu sebesar 5 dikali 10⁻⁻⁶ ya. Total H+ di dalam campuran ini, sehingga pH-nya dapat kita hitung adalah min log H+ ya. Min log dari H+ yaitu jadi 6 dikurang log 5. Ya, jadi kalian sebelum mengerjakan soal harus menganalisa dulu campurannya sudah asam lemah dengan garamnya atau belum, atau basa lemah dengan garamnya atau belum. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Contoh soal yang kedua, berapa gram amonium sulfat NH4 2 kali SO4 ya, amonium sulfat harus ditambahkan ke dalam 500 ml larutan NH3 0,1 molar untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH 9. Ya, di sini ditanya adalah berapa gram amonium sulfat. Di sini adalah garam ya. Amonium sulfat ini NH4 2 kali SO4 ya. Di sini adalah berfungsi sebagai garam ya. Untuk larutan NH3-nya adalah basa lemah ya. Ini larutan NH4OH sebenarnya. Larutan NH3 adalah sama dengan larutan NH4OH. Nah, di sini sudah diketahui pH. Ya, kita hitung dulu dari pH-nya. pH sama dengan 9, maka kita dapat hitung konsentrasi OH minusnya ya. pH-nya adalah 5, sehingga konsentrasi OH minusnya adalah 10⁻⁻⁵ ya. Di sini langsung kita masukkan ke dalam rumus ya. Kb dikali dengan mol, langsung kita cari dengan mol ya. Mol NH4OH karena basa lemah adalah NH4OH dibagi dengan, nah di sini harus dikali 2 karena NH4 2 kali SO4 mengandung 2 ion NH4+ ya. 2 kali molnya NH4 2 kali SO4 ya. NH4 2 kali SO4 yang sama dengan hasilnya adalah 10⁻⁻⁵ ya. Kb-nya diketahui sebesar 10⁻⁻⁵. Ya, jadi Kb ini tidak perlu dihafal karena akan diketahui di soal ya. Mol dari NH4OH adalah 500 ml dikalikan dengan 0,1. Hasilnya adalah milimol ya, karena dalam mililiter. Dijadikan ke dalam liter dulu juga boleh ya. 2 kali molnya NH4 2 kali SO4 yang kita cari sama dengan 10⁻⁻⁵ ya. Di sini dapat kita coret ya 10⁻⁻⁵ di kiri dan di kanan, sehingga dapat kita peroleh mol dari NH4 2 kali SO4 ya. Dari NH4 2 kali SO4-nya yaitu sebesar 25 milimol ya. 25 milimol ya.
25 milimol, atau kalau kita jadikan mol yaitu 0,025 mol. Barulah kita cari massa dari NH4 2 kali SO4 ya. Hitung massa adalah mol dikali dengan mR ya. Langsung dapat kita hitung mR-nya. Di sini molnya adalah 0,025 ya. Kita dapat menghitung mR-nya yaitu sebesar 132, sehingga massanya adalah 3,3 gram ya. Jadi kita harus menambahkan 3,3 gram NH4 2 kali SO4 ke dalam larutan NH3 500 ml 0,1 molar untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH sama dengan 9 ya. Perhatikan di sini harus dikali 2 ya. Karena NH4 2 kali SO4 ya. NH4-nya ada 2. Yang ketiga, tentukan pH campuran berikut ini. Yang pertama adalah 100 ml larutan CH3COH 0,2 molar dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Jadi diketahui Ka CH3COH-nya 10⁻⁻5. Nah, di sini kita harus perhatikan ya. Untuk soal yang A itu belum berupa larutan penyangga ya. 100 ml CH3COH ini adalah asam lemah ya. Ini adalah asam lemah. Kemudian NaOH ini adalah basa kuat ya. Sehingga antara asam lemah dengan basa kuat itu akan bereaksi. Kita bikin dulu reaksinya antara CH3COH direaksikan dengan NaOH ya. Akan menghasilkan CH3COONA ya. CH3COONA plus H2O ya. Di sini diketahui mula-mulanya CH3COH-nya dalam milimol saja 20 milimol ya. Kemudian NaOH-nya dikasih tahu di sini adalah 10 milimol ya, 100 dikali 0,1. Dan yang bereaksi adalah yang NaOH. NaOH akan habis karena dia pembaginya lebih kecil ya. Ini adalah reaksi pembatas. Sisanya adalah 0. CH3COH yang bereaksi adalah 10, sisanya adalah 10. CH3CONA dan H2O yang terbentuk juga masing-masing 10 karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Di sini sudah setara. Nah, akibatnya di sini terbentuklah larutan buffer antara CH3COH dengan CH3CONA ya. H2O di sini tidak mempengaruhi sama sekali karena dia bersifat netral. Ya, baru dapat kita hitung ya. Konsentrasi H plusnya adalah Ka-nya 10⁻⁻5 dikali mol dari asam lemah yaitu 10 milimol dibagi dengan mol garamnya 10 milimol ya. Di sini dapat kita peroleh konsentrasi dari H plusnya adalah 10⁻⁻5 m ya. Sehingga pH-nya adalah 5 ya untuk larutan yang A. Kemudian yang B antara NH3 dengan NH3 dengan HCl ini juga belum penyangga ya. NH3 di sini adalah NH4OH basa lemah, HCl di sini adalah asam kuat ya. Sehingga kita harus bikin juga reaksinya antara NH4OH dengan HCl ya. Dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl dengan H2O ya. Diketahui mula-mula NH4OH-nya sebesar 20 milimol, kemudian HCl-nya juga sebesar 10 milimol ya. Di sini yang bereaksi adalah HCl ya, karena dia pembaginya lebih kecil. Habis HCl-nya, NH4OH yang bereaksi 10 milimol, sisa 10 milimol. Kemudian NH4Cl yang terbentuk adalah 10 milimol dan H2O yang terbentuk juga 10 milimol. Akibatnya ini barulah terbentuk larutan penyangga buffer ya, larutan penyangga atau buffer basa antara NH4OH dengan NH4Cl ya. Dapat dihitung OH-nya dari Kb ya. Kb-nya di sini adalah 2 kali 10⁻⁻5 ya. 2 dikali 10⁻⁻5 dikali dengan mol dari basa lemah dibagi dengan mol dari garam ya. Ini adalah mol dari garam ya. Sini adalah garam NH4Cl ya. Sehingga diperoleh OH-nya adalah 2 kali 10⁻⁻5 molar. Nah, dapat dihitung pOH-nya sebesar 5 minus log 2 dan dapat dihitung pH-nya adalah sebesar 14 dikurang pOH ya. 9 tambah log
2.